back to my class with me, Miss Mira, and our lesson today is about part of speech. Nah, apa sih part of speech itu? Di sini kita akan cari tahu sama-sama apa yang dimaksud dengan part of speech di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam part of speech ini ada 8 komponen penting. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada adjective, yang keempat ada verb, yang kelima ada adverb, yang keenam ada preposition, yang ketujuh ada conjunction, dan yang terakhir ada interjection. Nah, di sini Miss akan jelaskan satu persatu bagian dari part of speech. Yang pertama ada noun. Noun dalam artian adalah kata benda, atau dapat kita katakan a noun is a word for a person, place, thing, or idea. Jadi noun ini bisa digunakan untuk mengungkapkan seseorang, tempat, sesuatu, ataupun ide. Nah, noun ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada singular atau tunggal, dan yang kedua ada plural atau jamak. Contohnya apa sih, Miss? Nah, yang pertama contohnya Miss akan berikan adalah singular noun, yaitu he is a teacher. Dia adalah seorang guru. Kenapa dikatakan singular? Karena ada kata e. E itu termasuk ke dalam artikel yang menunjukkan bahwa itu tunggal. Nah, yang kedua ada contoh dari plural noun, yaitu dengan penambahan imbuhan s, es, or ies. Nah, contohnya adalah door. Nah, door aja kalau ditambah dengan s, imbuhan s, maka menjadi doors, termasuk ke dalam plural, berarti pintunya banyak, pintu-pintu. Yang pertamanya pintu menjadi pintu-pintu. Yang kedua ada country. Country ada negara, kemudian ditambah dengan imbuhan ies menjadi countries, jadi negara-negara. Nah, selanjutnya ada pronoun. Pronoun dapat dikatakan sebagai kata ganti, atau a pronoun is a word used in place of a noun. Nah, di sini contohnya adalah she, he, it. Oke, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu ada adjective atau kata sifat. Nah, kalau adjective pastinya sudah banyak yang tahu ya. Atau dapat kita katakan adjective, an adjective modifies or describe a noun or pronoun. Jadi kata sifat ini menjelaskan tentang noun dan juga pronoun. For example, happy, kind, beautiful, natural. Nah, adjective ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada adjectival noun, dan yang kedua ada adjectival pronoun. Contoh dari adjectival noun yaitu Vina is a beautiful girl. Vina adalah gadis yang cantik. Nah, contoh dari adjectival pronoun yaitu adalah I'm not angry with you, yang artinya saya tidak marah dengan kamu. Nah, yang keempat adalah verb. Nah, verb dapat dikatakan sebagai kata kerja, atau a verb expressed action or being. Nah, dia menjelaskan tentang sebuah ekspresi yang dilakukan. Yang pertama contohnya adalah write atau menulis, play bermain, cook memasak, come datang, eat makan. Jadi semuanya adalah action ya guys, atau sesuatu yang dikerjakan. Nah, contoh dari sentence a verb adalah he eats an apple every day. Dia makan sebuah apel setiap harinya. Oke guys, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang adverb atau kata keterangan, atau dapat juga kita artikan sebagai an adjective modifies or describe a verb, an adjective or another adverb, but never a noun, and also adverb often and in imbuhan ly. Nah, contohnya adalah gently, extremely, and carefully. Di sini juga Miss akan berikan dua contoh dari adverb atau kata keterangan. Yang pertama ada adverb plus adjective. He is very clever. Dia sangat pintar. Dia di sini merujuk kepada dia laki-laki ya. Nah,
Kemudian contoh kedua itu ada adverb plus adverb. Contohnya, I ran very fast. Saya berlari sangat cepat. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang preposition, atau dapat kita katakan adalah posisi atau juga arah. A preposition is a word placed before a noun or pronoun. Jadi, kata posisi ini diletakkan sebelum noun dan juga pronoun. For example, preposition of, my mother always waiting for you at home. Ibuku sedang menunggu kamu di rumah. Nah, selanjutnya ada preposition with. I was chatting with Elsa when Anna come in. Saya sedang mengobrol dengan Elsa ketika Anna masuk. Nah, itu adalah dua contoh yang Miss berikan tentang preposition. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang conjunction dan interjection. Oke, yang conjunction atau kata penghubung. A conjunction joins word, phrase, or clause and indicates the relationship between the element joined. Nah, for example, ada kata and, or, but, yeah, because, while. Jadi kata penghubung ini ya digunakan untuk menghubungkan kata ya guys, tentunya. Nah, contohnya di sini Miss akan berikan adalah kata penghubung yang menggunakan an. I like orange and apple. Saya suka jeruk dan apel. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang terakhir yaitu interjection atau pengungkapan emosi. An interjection is a word used to express emotion. Nah, jadi interjection ini ya tentu saja sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya adalah oh, wow, ouch, or oops. Nah, for example, wow, it's a look like amazing, or oh, I like it. Nah, jadi itu mengungkapkan emosi yang harus ditekankan ya guys. Oke, untuk selanjutnya, thank you for watching this video and don't forget to like, subscribe, dan juga komennya, and see you the next video. Bye bye.